Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya sengaja mengundang Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso yang bertahun-tahun jadi Pangdam di Jakarta ini dan kemudian juga menjadi gubernur dalam waktu yang juga panjang, dan di akhir karir beliau ini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Kenapa saya harus undang beliau sore ini? Ucapan beliau pertengahan bulan lalu, tepatnya 18 Mei yang lalu, di saat silaturahmi tokoh dan ulama Jakarta, mengagetkan banyak pihak. Jadi bukan mengagetkan sebuah orang, tapi banyak pihak kaget. Yaitu beliau menyatakan miris dengan banyaknya TKA, tenaga kerja asing, yang masuk ke Indonesia. Dan yang dimaksud beliau tenaga kerja asing dari Tiongkok. Dan ini langsung mengundang pro dan kontra. Yang kontra langsung spontan bereaksi mengatakan bahwa Jenderal Sutioso melontarkan kata-kata yang narsis, bahkan sara, dan kemudian juga beliau ini dianggap bukan sekedar tidak suka tenaga kerja asing dari Cina, tapi dianggap tidak suka juga sama etnis Cina, sehingga serangan bertubi-tubi. Namun bukan tidak ada pula yang membela beliau, termasuk dari etnis Cina sendiri. Di antaranya ya Suparna, Liu Sukema, kemudian ada berapa orang lainnya, dan tentu saja juga tidak hanya dari etnis Cina, tapi dari etnis Melayu juga ada yang membela. Tapi serangan dari kelompok etnis Cina yang lain seperti Grace Natali, kemudian juga Charles Honoris, itu lebih kencang gemahnya. Saya ingin tahu dari Bang Yos, panggilan akrabnya Bang Yos, apa sesungguhnya yang memaksa atau mendorong Bang Yos untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu di pertemuan silaturahmi tersebut? Apa ada desakan dari dalam hati Bang Yos itu seperti apa gitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, saya pertama terima kasih diundang di sini ya. Saya sudah lama nggak ketemu beliau, alhamdulillah sekarang ketemu sore hari ini. Jadi Bang Karni, saya ngomong itu sebenarnya pada tataran dinamika demografi gitu ya. Dinamika demografi dalam konteks pertumbuhan penduduk. Jadi semua negara itu mengalami itu ya, tidak mungkin meniadakan pertumbuhan. Yang bisa lakukan adalah mengeremnya sekecil mungkin gitu. Ya, ya kalau contohnya Indonesia lah ya, dengan 272 juta penduduk, kalau 1% saja ya, kita batasi pertumbuhan penduduknya itu dalam kurun waktu 25 tahun, gampangnya 25% kali jumlah penduduk gitu. Jadi ketemu kira-kira angka berapa ya? 68 juta lah gitu. Ya, dalam kurun waktu 25 tahun. Itu penduduk yang 272 juta. Tentu saja ini juga dialami oleh Amerika, India, juga yang terbesar adalah Tiongkok ya. Konon kabarnya 1,4 miliar gitu. Jadi
Kalau 25 tahun berarti hitungan yang sama tadi akan bertambah kira-kira bisa 300 lebih juta manusia. Tentu saja hal ini selalu menjadi masalah perhatian khusus bagi semua negara gitu. Oleh karena itu kaitannya dengan ini untuk bisa memberikan sandang papan ya, lalu pekerjaan ya, tentu saja pertumbuhan ekonominya harus baik gitu. Nah, kalau kita lihat dari negara-negara yang saya sampaikan tadi, maka saat ini yang berhasil itu tentunya Amerika lah ya, temannya baik. Tetapi yang lebih dari Amerika itu saat ini adalah Tiongkok sendiri. Ya, konon pertumbuhan ekonomi itu 10% lebih gitu. Nah, tentu negara-negara ini harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu sampai menurut. Karena sementara penduduknya bertambah, ini harus bisa stabil. Kalau ini menurut juga, pasti masalah. Itulah yang dialami beberapa negara. Karena harus memberikannya tadi kehidupan. Bukan saja sandang pangan, papan, tetapi juga layanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu masalahnya. Gitu. Nah, untuk bisa mempertahankan itu, dia mesti mempunyai sumber daya alam yang kontinu dan memadai jumlahnya. Gitu. Nah, sementara itu tidak ada di negaranya atau sedikit. Gitu. Nah, oleh karena itu, kebetulan barang itu ada di Indonesia, lalu mereka datang ke Indonesia dengan melakukan investasi. Itu wajar saja, wajar saja. Cuman yang terus menjadi pikiran kita kok, kecuali investasi kok pegawai atau pekerja juga di bawah sangat besar jumlahnya. Ya. Dan itu bukan pekerja ahli, tetapi juga pekerja kasar, ya seperti katakan sopir, penggali gitu, penggali tambang, lalu juga satpam dan lain sebagainya gitu. Nah, penguasaan terhadap SDA ini menjadi bagian penting gitu untuk satu negara untuk bisa menghidupi rakyatnya. Nah, kita lihat Amerika apa yang mereka lakukan. Kenapa Amerika selalu mengintervensi masalah-masalah yang ada di negara Timur Tengah, ya, dan sampai dia langsung masuk ke dalamnya, seperti katakan ke Libya, ke Irak, gitu ya. Lalu yang diincar sekarang Iran, gitu, ke Afghanistan, gitu kan. Karena sekali lagi, yang penguasaan SDM saya maksud tadi utamanya adalah mineral dan energi, gitu. Di Amerika ada minyak itu, tetapi dia simpan untuk cadangan. Dia ingin menggunakan minyak dari luar gitu. Nah, yang paling banyak minyak itu tentunya negara-negara Timur Tengah. Karena itulah dia campur tangan di sana. Misalnya masuk ke Irak ya dengan dalih ada senjata pemusnah gitu kan. Jadi pemusnah itu ibaratnya kalau diledakkan di New York, saat New York mati semua gitu kan. Alasannya itu masuk dia kan sampai akhirnya presiden yang mereka sangat hormati di negaranya itu digantung. Dan ujung-ujungnya setelah dia masuk ke sana secara fisik, secara konvensional, mengerahkan pasukan darat, laut, udaranya, nyatanya nggak ada itu senjata pemusnah. Apakah ada sanksi dari PBB? Kan nggak ada juga gitu kan. Artinya terjemahannya, ya itu bisa juga dilakukan di Indonesia itu satu saat. Karena sekali lagi masalah yang dicari adalah sumber daya alam, terutama adalah mineral dan energi yang kita punya juga gitu kan. Nah, kembali lagi ke persoalan awal tadi ya. Kemudian yang paling akhir ini, Bang Karni ya, adalah Rusia menyerang Ukraina. Memang alasan dia menyerang itu adalah dia nggak suka gitu ya kepada Ukraina karena dia akan bergabung dengan NATO. Itu bisa menjadi ancaman bagi Rusia kalau dia bergabung dengan NATO. Tapi menurut pandangan saya juga, saya kira ada urusannya dengan sumber daya alam juga gitu. Nah, dan cara mendudukin itu kita lihat secara fisik ya, artinya melakukan perang secara konvensional, terbuka gitu kan, melakukan darat, laut, udara gitu. Tetapi yang saya heran bahkan ya, dengan cepat hitungan hari, dia bisa menguasai kota-kota penting, ya dia dudukin, yang berbatasan dengan Rusia, kota-kota di Ukraina. Bahkan dalam hitungan hari dia mampu mengepung ibu kota negaranya. Gitu. Dipastikan itu ada operasi lain di itu namanya namanya itu asimetrik ya. Jadi perang itu ada konvensional yang mengerahkan secara terbuka pasukan,
ada juga asimetrik. Asimetrik itu adalah operasi tertutup. Nah biasanya mereka mengirim pasukan asimetrik itu di cover, di summer. Ya. Sebagai turis, kadang-kadang kan yang paling lazim adalah sebagai staf duta besar. Karena tempat itu steril kan, jadi aman. Gitu. Tetapi juga ada yang menyamar sebagai pekerja asing. Gitu, Pak Karni. Seperti itu. Saya kira Rusia sebelum menyerang Ukraina sudah melakukan asimetrik, operasi clandestine. Itu tadi sudah dilakukan sama dia. Nah, sehingga dengan cepat bisa bergerak dan menguasai kota-kota penting seperti itu. Sekali lagi, dugaan saya yang terselubung adalah ingin menguasai sumber daya alamnya juga. Jadi itu sudah lazim dilakukan. Saya sudah memberikan contoh tadi Amerika, Rusia gitu. Artinya apa? Negara lain juga bisa kan gitu. Nah saat ini kan saya waktu di Islamic Center itu juga kaget gitu kan. Karena saya disuruh melakukan sambutan mendadak gitu. Ya saya yang ada di benak saya saja gitu. Kebetulan kan masalah TKA, tenaga kerja asing ini sudah banyak orang ngomong seperti itu. Kemudian pada saat saya ngomong tuh jadi pro kontra sangat kuat begini, saya juga kaget gitu kan. Nah, ingin saya katakan tadi bahwa yang saya katakan prediksi ya akan bermasalah nanti gitu ya. Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang konkret itu ya TKA itu tadi kan, gitu. Karena sekali lagi dari cerita terdepan tadi kan artinya negara kita juga bisa menjadi sasaran operasi asimetrik tadi kan gitu kan. Soalnya kan destin. Yang orang-orangnya disamar sekali lagi bisa sebagai tenaga kerja asing gitu. Nah, ini adalah sebuah prediksi ya. Di sana juga sudah banyak orang ya. Di sana juga sudah pertumbuhan penduduknya walaupun sudah ditekan juga masih besar gitu. Karena sekali lagi 1% saja itu sudah besar sekali. Ya, apalagi untuk jangka waktu panjang nanti. Jadi sekali lagi negara kalau ingin tetap bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya, dia harus menguasai sumber daya alam. Gitu. Sekali lagi utamanya mineral dan energi. Itulah yang dilakukan Amerika, itulah yang dilakukan Rusia, dan itu bisa terjadi di negara kita ini. Sekali lagi prediksi, saudara-saudara sekalian. Gitu. Jadi seorang petugas, ya, apalagi belakang intelijen seperti saya ini, memprediksi sesuatu itu mesti yang terburuk. Gitu. Kalau terjadi misalnya ada operasi asimetrik tadi kan, untuk menguasai sumber daya alam kita, itu tidak perlu harus secara fisik didudukin. Gitu. Tetapi bisa secara fisik. Gitu. Jadi operasi seperti Rusia tadi ya, konvensional dan asimetrik itu namanya hybrid, namanya kombinasi itu. Kombinasi seperti itu. Nah, Amerika waktu masuk di tempat juga sama seperti itu. Terus dia keluar lagi. Tetapi sumber daya alam itu sudah dia kuasai. Kan, oleh orang-orang dia yang di situ dengan segala peraturan negeri itu karena dia yang mengendalikannya. Negara itu dijadikan boneka mereka, bisa gitu. Nah, artinya sekali lagi bisa dilakukan negara-negara lain yang memang penduduknya besar, gitu kan. Nah, oleh karena itu, ini hanya sebuah apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah warning saja gitu. Bisa terjadi seperti ini. Ternyata nggak pernah terjadi, alhamdulillah kan gitu kan. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau itu misalnya tenaga kerja asing itu ada di Papua gitu tiba-tiba dari orang Amerika kan. Orang Amerika secara signifikan datang ke sana yang di cover sebagai tenaga buruh di Freeport misalnya. Saya patut curiga yang sama gitu. Apalagi Amerika itu sudah menaruh ribuan marinir di Darwin. Nah, jadi saudara-saudara menaruh pasukan atau dislokasi pasukan di satu tempat itu selalu dihadapkan kepada ancaman. Sekarang kalau di Darwin ancamannya siapa? Australia pasti bukan, New South Wales bukan, PNJ juga bukan, ya pasti ke Papua kita kan ada Freeport di sana. Itulah. Dan dengan satelit yang canggih dari Amerika itu, Bang Karni, dia bisa mendeteksi kandungan apa saja sebenarnya yang ada Papua itu. Bukan hanya emas yang terbesar, bukan. Ada lain yang kita tidak tahu. Gitu. Artinya kalau bicara tadi bahwa semua negara untuk bisa
mempertahankan pertumbuhan ekonominya itu menguasai SDA, terutama mineral dan energi, itu mendorong dia kan menguasai. Sekali lagi prediksi bisa terjadi, bisa tidak. Nah karena itu apa yang saya katakan tentang tenaga kerja asing ini, yang kebetulan adalah dari Tiongkok, maksud saya adalah ini sebuah deteksi dini gitu kan. Nah kalau yang merespon, ya siapapun itu, syukur-syukur juga dari pemerintah misalnya, wah ini perlu dideteksi, ini lebih dipertajam lagi. Lalu melakukan langkah namanya deteksi dini kan gitu, supaya ini tidak terjadi. Jadi itu nggak ada motivasi saya lain kecuali saya rasa tanggung jawab juga sebagai warga negara, ikut apa namanya ya berpikir untuk keamanan negara ini harus bagaimana. Nah cegah dini ini harapan saya tentu apa namanya ya tadi yang deteksi dini tadi ya, masyarakat harus terlibat. Masyarakat tempat proyek-proyek di mana ada tenaga asing banyak itu, dengan cara memberikan informasi saja apabila melihat kejanggalan-kejanggalan dari orang asing ini melakukan kegiatan yang tidak lazim. Just melaporkan saja supaya bisa diolah oleh aparat terutama intelijen, ini benar nggak akan menjadi satu ancaman ke depan nggak gitu kan. Nah kalau memang nanti terkumpul informasi itu indikasinya jelas itu tentu lalu cegah dini dilakukan, itu saja. Gitu. Tidak ada satupun niat saya yang dinilai saya itu rasis, itu sama sekali tidak. Saya itu seorang nasionalis asli. Gitu ya. Saya boleh cerita Pak Karni ya, saat saya kecil, untuk menceritakan seperti apa hubungan saya dengan teman-teman. Ya, saya juga ingin tahu seperti apa Bang Yos itu dengan etnis Tionghoa yang dari BNI, sebelum, maksudnya BNI kan? Iyalah, ya. Ya sebelum kita lahir pun sudah ada di sini. Sudah berada pinak di negara ini. Seperti apa? Jadi, apakah di sekolah dulu ketemu, di tetangga ketemu, atau berjarak? Jadi WNI, warga negara Indonesia dari keturunan Tionghoa itu, kan ada sejak dulu kala. Yang ada sekarang ini, yang nenek moyangnya juga waktu revolusi kita melawan Belanda itu dia ikut serta, ada andil ikut berjuang bersama-sama kita. Ya, nah pada saat kemerdekaan warga dari keturunan Tionghoa ini pun memberikan andil membangun Indonesia, terutama di sektor ekonomi dan berhasil, ya dan berhasil gitu. Nah bahkan banyak pahlawan-pahlawan keturunan Tionghoa ini yang menjadi pahlawan-pahlawan bangsa yang mengharumkan nama kita. Di mana? Di olahraga. Seperti bulu tangkis yang pernah saya pimpin. Saya itu akrab sekali dengan namanya Tan Yu Hok, Rudi Hartono, siapa lagi si Lius Pongo, almarhum Berawati itu sudah pada ke rumah saya semua gitu karena saya ketuanya kan itu. Nah, saya ceritakan ya. Pada saat saya SMA negeri 1 ya. Saya punya sahabat namanya Andi Pranoto. Nama Jawanya, dia Tionghoa dia. Aku lupa nama Tionghoanya ya. Dia dari sekolah Loyola itu Canisius itu. Bersahabat di SMA. Ya, di waktu remaja saya. Lalu saya kuliah sama dia juga gitu. Ya. Dan sampai sekarang Pak Karni, dia itu masih hubungan dengan saya karena sekarang teman saya Andi Pranoto itu tinggal di Pondok Indah sana, masih hubungan. Nah, kemudian pada saat saya akhirnya keluar dari kampus ya, mendaftarkan Akmil, ada teman saya yang juga warga keturunan namanya ini ya nanti itu ya Hua Ing Sui ini. Lalu waktu masuk Tarunan ini berganti nama dia Robertus Iskandar. Ya ini keturunan asli banget keturunan Tionghoa. Jadi sahabat saya aja. Karena sama Semarang kan kalau weekend dari Magelang itu Sabtu siang kita berangkat ke Semarang, nanti Minggu sore kita pulang lagi ke Magelang bersama dia terus dan meninggal pangkat kolonel beberapa tahun lalu gitu. Nah, pada saat saya jadi Letnan 2, saya dianukan itu dislokasi saya di Magelang, Grup 2 Kopassus Magelang. Saya ikut klub basket. Itu pemainnya 99% itu adalah warga Tionghoa saya aja ya kan. Karena saya pemain basket waktu SMA jadi saya ikut klub itu. Kemudian pada saat saya dari Magelang dipindah ke Solo Grup 2, saya bersahabat dengan
para etnis Tionghoa ini, yang paling saya kenal sekarang kan namanya Cekwa gitu kan, saya sering makan di situ gitu. Lalu ada lagi yang dari Arab namanya Ali Krom itu juga sahabat saya gitu. Jadi saya bersahabat dengan banyak etnis gitu. Nah pada saat saya masuk di Jakarta, kemudian terus dari Panglima juga masih saya bina hubungan gubernur. Lah pun saatnya pada saat gubernur. Kalau saudara-saudara ingat peristiwa Mei 1998 kerusuhan itu dipastikan korbannya adalah dari keturunan Tionghoa korbannya, ya. Dan saya datangi rumah itu kan, mereka di Pluit, di Peak segala macam itu saya datangi di Pondok Indah yang ada Tionghoanya di korban saya datangi. Apa yang saya lakukan adalah saya melihat sendiri ya rumah-rumah di Jarah itu, masya Allah, nggak ada barang apapun yang ditinggal itu, ya. Mereka pada kabur ke clubhouse ya, di lapangan golf itu ada clubhouse itu, dia di sini apa namanya, lakinya pakai piyama, istrinya pakai daster, waduh, dan saya itu tersentuh sekali melihat seperti itu. Lalu saya kumpulkan mereka Pak Kani, kumpul anak apa namanya, bapak, istrinya semua saya kumpulkan. Saya ceritakan begini, kita diskusi gimana kamu, gitu kan. Dia bilang, Pak, perda gubernur itu kan rumah itu pagarnya hanya boleh 1,5 meter. Kita merasa tidak. Sekarang Anda pengen aman, mau dikerudungi kawat berduri rumahnya, saya izinkan, nggak ada masalah itu. Asal saya Pak Kani ingin mengembalikan rasa harga diri dia, ya kehormatan dia, itulah yang ingin saya kembalikan. Bahkan saya yakinkan, Anda akan saya lindungi, Anda pembawa KTP DKI. Saya akan lindungi seperti melindungi diri saya sendiri. Tanya saja kalau nggak percaya kepada ada warga keturunan Tionghoa itu yang ada tempat-tempat yang di jarah-jarah itu kan. Dan mereka akan kata kerap. Bahkan saya ajak mengumpulkan sembako untuk membantu orang-orang yang memang sudah tidak bisa makan lagi karena kerusuhan, tempat kerjanya nggak buka lagi gitu. Mereka membawa sembako diberikan kepada sampai kayak begitu. Artinya kesenggangan itu saya dekatkan, gitu kan. Nah, bahkan saya dekatnya ya saat Grace Natali nikah, saya dulu saya datang Pak Karni, sama istri saya datang tempatnya Grace itu. Jadi karena saya memandang Grace ini anak muda yang pandai menurut saya ya, pandai, punya potensi. Kenapa nggak kita bina gitu kan. Nah, jadi sekali lagi dari cerita itu semua, saya yakinkan kepada saudara-saudara terutama warga keturunan Tionghoa, saya nasionalis. Saya nggak ada pikiran sedikit pun dari perjalanan hidup saya sampai sekarang itu. Bahkan terakhir, Pak Karni ya, saya itu dinobatkan menjadi Dewan Penasihat Fortiber. Ya, 2 bulan lalu. Fortiber itu Forum Tionghoa Bersatu. Ya. Jadi sekali lagi dari cerita itu saya tidak ada diskriminasi, saya tidak pernah melakukan intimidasi kepada etnis tertentu, tidak. Gitu. Tapi sekarang Bang Yos itu kan dicap oleh sementara orang lah bahwa Bang Yos itu ya rasis, anti Cina, kira-kira begitu tuh. Ya. Dengan ucapan Bang Yos kemarin. Ya justru itu Pak Karni, ini kesempatan saya untuk klarifikasi itu tadi. Bahwa sama sekali nggak ada, kan sudah ceritakan hubungan saya dari kecil aja kayak begitu. Dan apakah setelah saya menjabat atau mengabdi di pemerintahan itu, saya itu 42 tahun. 42 tahun dari tentara, dari gubernur, terus jadi BIN itu jumlahnya sampai terakhir di BUMN itu 42 tahun. Apakah ada misalnya tindakan ucapan saya yang mengarah ke rasis? Kan tidak ada. Apalagi yang saya jelaskan tadi gitu. Tapi kalau tadi kembali ke kecemasan atau kekhawatiran dari Bang Yos sehingga keluar ucapan yang miris tadi. Kalau dari data Kemenaker itu jumlah TKA Cina yang masuk ke Indonesia itu justru tambah sedikit. Tahun 2019 itu lebih dari 109.000. Tahun 2020 tinggal 90-an ribu. Ya. Terakhir 2021 tinggal 88.000. Artinya tambah lama tambah turun. Jadi bukan tambah naik.
Ini data Depnaker. Tapi kan mereka masih di sini semua kan? Iya, yang 88.000 berarti berkurang daripada tahun sebelumnya. Jadi artinya bukan semakin banyak menurut Kemenaker. Iya, justru itulah ya. Jumlah itu menurut saya cukup juga sekali lagi tidak lazim kalau investasi itu harus membawa tenaga-tenaga kasar. Maksud saya gitu. Kan ini sebenarnya diharapkan banyak masyarakat gitu bahwa itu adalah peluang kerja mereka gitu. Seperti tadi kita tukang gali kah, sopir kah, security kah gitu. Itu kan sebenarnya bisa tukang masak pun mungkin bisa kita. Maksudnya itu gitu. Nah, tentu saja saya dapat informasi kan dari berbagai pihak ya, dari tayangan-tayangan di medsos ya, bahkan nih ya dari teman yang memang dia usahanya ditambang, yang pernah mendekati tempat itu gitu ya, segala macam itu kan. Lalu dari Dewa Satuan-Satuan Teritorial pada saat ke daerah saya ketemu, dia cerita gitu. Itulah komponen. Jadi sekali lagi kan gini Pak, ini adalah sebuah prediksi. Prediksi itu kira-kira apa yang akan terjadi nanti kan gitu kan. Asumsi lah, asumsi. Ya, belum tentu terjadi juga kan. Ya alhamdulillah saya katakan gitu. Cuman kan karena tadi kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, itulah yang mendorong kita untuk ini bisa begini gitu kan. Dengan contoh tadi yang dilakukan Amerika, contoh tadi dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina gitu. Bisa saja terjadi kepada diri kita. Karena ya kita juga pernah mengalami ketika zaman Jepang. Oh, Jepang gimana? Jepang itu ya sebelum bala tentara Jepang masuk ke Indonesia, itu ada yang datang jadi tukang pangkas rambut. Asimetrik tadi, yang clandestine pastinya. Dia nyamar apa dia? Macam-macam. Bikin restoran, bikin tempat pangkas. Tukang pangkas? Iya. Jadi macam-macam. Jadi itu udah biasa Pak, karena menyamar kayak gitu. Tapi ada gejala itu nggak sekarang menurut Bang? Ya justru itu kan, kita kan bukan petugas ya Pak Kani ya. Kita kan melihat dari bagian informasi kita kumpulkan, lalu kita simpulkan seperti itu kan. Itu kan sekali lagi belum tentu benar kan gitu kan. Ini hanya warning saja. Warning aja bisa terjadi seperti itu karena bagaimanapun untuk mempertahankan ekonomi sebuah negara itu dia harus punya sumber daya alam yang cukup, terutama mineral dan energi itu tadi. Iya kan? Sekarang apa harapan BIOS ke depan? Ya saya gini ya Pak Narni ya. Saya sebenarnya sekali lagi nggak menghendaki ini menjadi berkepanjangan masalah pro dan kontra. Karena ini juga bisa operasi clandestine itu bisa berupa proksi juga Pak Kani. Proksi itu gini loh. Jadi dia nggak masuk tapi menggunakan kita gitu. Agar kita berkelahi sendiri satu sama lain gitu. Jadi itu operasi intelijen itu seperti itu proksi. Bisa aja seperti itu kan. Kita terus jadi pro kontra kerja kayak gitu. Udah hentikan sekarang. Sekali lagi yang saya maksud adalah TKA, tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing itu bukan dari Tiongkok aja, bisa mungkin dari India, bisa dari Amerika dan lain sebagainya kan. Nah, cuman yang sekarang ini jadi perbincangan banyak orang kan memang TKA dari Tiongkok yang dianggap cukup signifikan lah jumlahnya. Dikhawatirkan juga nanti suatu saat tidak pulang ke sana gitu loh kan. Ya kan, karena di sini sudah mapan. Ya, ini kan logikanya aja ngapain harus pindah lagi ke sana kan. Gitu bisa aja ngurus kewarganegaraan di sini. Itu sebenarnya. Jadi tolong saya sudah klarifikasi dan saya tidak mau ngomong lagi di media apapun Pak Karni ya. Anda sahabat saya jadi saya datang ini karena ya sudahlah. Aku ingin klarifikasi sekalian gitu. Saya amat bersahabat dengan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Saya sudah ceritakan dari remaja saya sampai sekarang sama saya. Terakhir saya dari Badan Forum Tionghoa Bersatu. Gitu. Jangan ragukan itu kalau saya seorang nasionalis. Dan tolong kita hentikan masalah ini dan mari kita memikir lain yang barangkali lebih penting. Terima kasih. Baik pemirsa, kita ketemu kali Ilyas Club yang akan datang.